kita harus bersikap seperti apa ketika satu masalah belum selesai, masalah yang lain muncul. Inilah untayan hati Vidi Aldiano yang baru-baru ini terseret kasus gugatan hak cipta lagu hingga dituntut miliaran rupiah. Kini kembali harus menerima kenyataan pahit tentang kondisi sakit kanker yang kabarnya makin menyebar. Sakit fisik, sakit pikiran, kini Vidi harus dipusingkan dengan proses pengobatan yang cukup menguras tenaga, di mana ia harus menjalani pengobatan di Pinang, Malaysia, hingga mengganti obat kanker yang selama ini dikonsumsi dengan obat yang lebih keras. Itu kata dokter, ya kanker aku grow rapidly gitu. Jadi di situ kita memutuskan untuk harus sudah langsung ganti obat, dan akhirnya aku dikasih sebuah obat yang ternyata adalah obat yang pertama kali aku didiagnosa kanker ini dulu di Singapura juga. Dokter Singapura tuh nyuruh aku untuk pakai obat yang ini gitu, tapi waktu pada itu kan karena lockdown nggak bisa kemana-mana, masih COVID, jadi aku harus pakai obat yang tersedia di Indonesia. Dan karena memang saat ini obatnya unfortunately belum sampai di Indonesia, jadi kita harus melakukan treatmentnya semuanya di Penang gitu. Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini aku harus pulang pergi ke Penang untuk berobat. Fakta bahwa sampai saat ini Vidi masih tampak bugar dan terlihat sehat. Tapi itu tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kesehatan sang penyanyi tampan itu seutuhnya. Serupa angin yang hanya menyentuh ujung bambu, begitulah harapan Vidi yang sejak awal ingin sembuh dengan konsisten menjalani pengobatan hingga meminum obat yang disarankan dokter. Ironisnya, yang tidak disangka dan tidak diduga Vidi, obat yang dikonsumsi selama ini ternyata diduga menimbulkan efek baru yang membuat sel kanker di dalam tubuh makin menyebar. Memang fokus utama aku adalah untuk fokus ke kesehatan aku, karena dengan obat baru ini jujur hidup aku jauh lebih menarik gitu ya, karena memang efek samping obat ini lebih keras jauh dibandingkan apa yang aku sudah alami 5 tahun terakhir. Jadi aku lagi dalam proses untuk enduring pain every day, enduring every side effects yang baru muncul beberapa bulan ini. Tapi aku berusaha untuk terus bisa maju setiap harinya dengan tersenyum. Maaf kalau misalnya aku setiap online journal ini kerjaannya cuma minta doa, tapi terkadang mungkin aku butuhkan doa dan semangat dari teman-teman semuanya yang membantu aku bisa terus berjuang melawan penyakit aku sampai hari ini. Seperti dua sisi mata uang yang berbeda rupa, di saat Vidi tengah berjuang keras untuk mulai menjalani pengobatan dengan proses yang lebih keras, ada pertikaian soal royalti dengan Kinan Nasution yang kian pelik, nyaris membuat relasi hubungan baik selama bertahun-tahun itu terpecah belah. Dan yang membuat Vidi Aldiano pusing 7 keliling, sengketa mengenai lagu Nuansa Bening yang telah dibawakan Vidi sejak awal berkarir itu, kini berujung pada polemik panas, di mana dirinya digugat oleh pihak Kinan Nasution sebesar 24,5 miliar rupiah. Artinya kok besar banget, ini bukan royalti. Ini denda atas pelanggaran pasal 9, ya, yaitu apa pelanggarannya? Menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin penciptanya. Nah, ada akumulasi, berapa pelanggarannya, berapa kali pelanggarannya. Kan pelanggarannya kan bukan sekali, berulang-ulang. Kalau menurut gugatan kami ada 31 kali pelanggaran yang kami catat. Nah, setiap pelanggaran itu ada nilainya menurut undang-undang. Ya, jadi itulah yang menjadi akumulasi jadi 24,5. Nah, karena kalau kami gunakan angka kami sendiri, orang akan bertanya, dari mana dasarnya itu nilai? Berapapun kami taruh tidak akan pernah cocok dan nggak akan pernah tepat bagi orang yang tidak mengerti persoalan ini. Kok sebesar sekali, kok sebegitu, kok begini. Nah, ini kami mau sampaikan, itu nilainya sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Nelangsanian hidup Vidi Aldiano sudah jatuh tertimpa tangga. Sakit fisik, kini batin pun harus tersiksa. Angka 24,5 miliar rupiah tentu bukan angka sedikit bagi Vidi Aldiano, walau ia kelahiran dari keluarga berada sekalipun. Apalagi mengingat Vidi telah banyak menguras uang untuk pengobatan di Pinang, rasa-rasanya angka fantastis itu sangat sulit dipenuhi Vidi. Tapi di sisi lain, banyak pihak pun merasa bahwa gugatan Kinan Nasution dan Rudy Pekerti kepada Vidi tidak relevan. Suara-suara dukungan kepada Vidi tidak hanya datang dari warganet. Musisi senior seperti Rosa pun turut merasa gugatan tersebut tidaklah manusiawi. Ya dibicarakan aja, tapi nggak 20 miliar juga sih. Silakan aja hitung kalau menurut aku seperti itu. Angka yang kurang masuk akal. Angka yang tidak masuk akal sama sekali. Jangan dipikir kalau semua penyanyi itu memiliki selalu glamor, keglamoran yang ada di depan TV sama pendapatan itu belum tentu sama loh gitu. Jadi kenapa penyanyi harus
kelihatan bagus, kelihatan keren. Karena memang itulah industri hiburan. Gitu kan, kita nggak mungkin keluar rumah atau menyanyi ya. Kalau kita keluar rumah buat main sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya menyanyi di atas panggung tidak memakai baju yang bagus atau rapi, tidak bermakeup atau apa kan tidak mungkin. Tapi bukan berarti kita selalu hidup dalam keglamoran. Sama kayak pekerjaan lainnya menurut aku. Penyanyi juga sama, dia juga berkomit dengan tuntutan pekerjaannya harus kelihatan bagus. Gitu. Kalau enggak netizen komen lagi, ya sudah salah gitu kan. Meminta ganti rugi sebesar 24,5 miliar. Menurut saya memang ini sah-sah saja, namun sangat-sangat luar biasa, cukup fantastis permintaan ganti rugi sebesar 24, miliar. Menurut saya ini sangat-sangat tidak relevan. Harusnya pihak pengacara daripada Ken Nasution ini cukup relevan lah dalam hal meminta. Tapi itulah adalah mereka punya hak untuk meminta ganti rugi. Namun dalam perkara ini yang menjadi beban pembuktian itu dari pihak penggugat. Dan kemudian pihak majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Untuk itu kita tunggu putusan nanti dari majelis hakim apakah pihak Vini Aldiano terbukti melakukan pelanggaran yaitu menggunakan hak cipta orang kemudian tidak meminta izin. Demikian, terima kasih. Memang perjalanannya nggak mudah, tapi aku rasa semua doa-doa dari keluarga, sahabat, dan kalian semua yang tentunya yang bikin aku makin semangat dan lebih semangat lagi sebenarnya. Karena jujur susah untuk terus semangat dan mungkin terkait beberapa hal yang lagi ramai dibicarakan, aku memilih untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada proses yang baik dan penuh rasa hormat. Semoga ada jalan tengah dan semoga ada ruang untuk bisa saling memahami juga. Karena aku percaya kebenaran itu tidak selalu keluar dari suara yang keras untuk bisa sampai ke teman-teman. Vidi sejak awal memang tidak memilih kabur. Meski dirinya tidak bisa hadir saat persidangan, toh ada kuasa hukum yang mewakili. Lebih dari itu, Vidi yang memang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit, berharap ada jalan damai di antara kedua belah pihak. Tapi kalau boleh dikilas, seperti apa kronologis konflik antara Vidi dan Ken Nasution dan Rudy Pekerti ini bermula? Ya, jadi kan awalnya kan 2008 itu kalau menurut cerita klien kami kan memang ada permintaan untuk menggunakan lagu itu ya oleh ayahnya ya. Dengan label PT Suara Hati atau Suara apalah begitu ya labelnya itu untuk direkam oleh Vidi di cover dalam albumnya. Vidi belum jadi penyanyi, belum dikenal. Itulah debut pertamanya dia. Ya. Jadi kan yang minta izin tuh ayahnya untuk digunakan di cover untuk album pertamanya, debutnya, dan bentuk peredarannya CD dan kaset kan begitu pada waktu itu. Nah, tapi kan untuk direkam, tapi untuk digunakan secara pertunjukan langsung, live konser kan belum pernah diberikan izin. Nah, dan nggak pernah juga dimintakan izin. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Setelah sekian lama, akhirnya baru diingatkan. Jadi kita juga bukan nggak mengingatkan. Rabu 11 Juni 2025 kemarin, sidang kisruh pemakaian lagu tanpa izin oleh Vidi Aldiano kembali digelar di Pengadilan Niaga Jakarta. Vidi dituntut membayar 24,5 miliar rupiah atas penggunaan lagu ciptaan Ken Nasution dan Rudy Pekerti selama kurang lebih 16 tahun. Dan untuk memastikan bahwa Vidi akan bertanggung jawab untuk membayar kewajibannya sesuai dengan hasil sidang putusan, pihak Ken Nasution dan Rudy Pekerti pun sudah melampirkan tuntutan, salah satunya meminta rumah Vidi Aldiano sebagai jaminan. Sontak, hal itu pun membuat banyak orang di luar sana tercengang. Lantas, seperti apa rumah Vidi Aldiano yang akan dijadikan jaminan ganti rugi sesuai tuntutan Ken Nasution dan Rudy Pekerti? Tidak bertikat baik, dengan sukarela memenuhi dan melaksanakan isi putusan, maka yang menjadi jaminan atas kewajibannya itu adalah rumahnya. Kalau dilakukan, ya enggak. Jadi jangan dianggap itu akumulasi. Kejam sekali penggugatnya itu. Sudah minta uang, minta lagi rumah, jangan begitu pola pikirnya. Ini yang ngomong-ngomong itu provokatif ini. Ketika Ken Nasution dan Rudy Pekerti menggugat Vidi Aldiano, di luar sana masih banyak musisi yang tetap membebaskan lagu ciptaannya dinyanyikan tanpa bayar royalti. Beberapa musisi senior seperti Charlie Van Houten, Rian The Massive, hingga Raja Dangdut Rhoma Irama justru persilakan lagu-lagunya bebas dibawakan siapapun dengan sepuasnya tanpa pusingkan royalti. Sontak, hal ini pun memicu pertanyaan publik.
Mengapa baru sekarang Vidi digugat setelah 16 tahun bernyanyi lagu Nuansa Bening?